Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni Andrian akan membahas sumber ajaran Islam. Mengapa topik ini sangat penting? Kerana semua hukum, nilai, etika dan tata cara ibadah dalam kehidupan seorang Muslim berasal dari sumber-sumber ini. Tanpa memahami asal-usul ajaran Islam, kita akan kesulitan dalam mengamalkan secara benar, konsisten dan seimbang. Dalam video ini, kita akan membahas pertama, sumber primer Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, sumber sekunder, ijtihad, qiyas dan sumber hukum pelengkap lainnya. Ketiga, hubungan antara keduanya. Dan keempat, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai ke pembahasannya secara lengkap. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaannya, Al-Quran di antaranya: 1. Mengandung petunjuk hidup. Tidak hanya berisi hukum, tetapi juga nilai moral, kisah-kisah umat terdahulu, janji dan ancaman, serta petunjuk bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Kedua, kebenarannya mutlak dan terjaga. Allah sendiri yang menjamin kemurniannya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surah Al-Hajr ayat 9. Ketiga, menyentuh seluruh aspek kehidupan, mulai dari akhlak, perdagangan, pendidikan, manajemen konflik hingga kehidupan sosial. Contoh referensinya dalam kehidupan: 1. Perintah berbuat adil dalam bekerja. Kedua, larangan riba yang sangat relevan dalam ekonomi moden. Ketiga, tuntutan menjaga amanah seperti kejujuran dalam tugas kuliah atau pekerjaan. Al-Quran bukan hanya mewajibkan ibadah, tetapi juga membentuk suatu karakter. Dan kita akan masuk ke poin yang kedua. Apa itu poin kedua? Ya, benar. As-Sunnah dan hadis. As-Sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Peran sunnah sangat penting untuk menjelaskan kandungan Al-Quran. Contohnya, Al-Quran memerintahkan solat, tetapi sunnah menjelaskan cara, jumlah rakaat, gerakan dan waktunya. Memberikan contoh praktis, Nabi menjadi role model dalam cara berbicara, berinteraksi, berdagang, memimpin masalah, dan menjadi sumber hukum. Menjadi sumber hukum dalam hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, misalnya aturan mengenai adab makan, adab tidur, tata cara salam, dan lain sebagainya. Contoh referensi sunnah dalam kehidupan. Dalam bekerja, Nabi mengajarkan disiplin dan berkata, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Dalam pergaulan, Nabi mencontohkan senyum sebagai sedekah. Sunnah adalah cerminan praktik langsung dari ajaran Islam yang tertulis dalam Al-Quran. Kita akan masuk ke poin B, sumber sekunder Islam. Sumber sekunder Islam. Kita akan masuk ke 1. Ijtihad.
Ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh para ulama yang memiliki kapasitas ilmu mendalam untuk mencari hukum suatu perkara yang tidak memiliki dalil langsung. Kapan ijtihad dibutuhkan? Ketika muncul hal baru seperti teknologi canggih yang tak pernah ada pada masa Nabi, seperti handphone, laptop, bahkan TV dan peralatan canggih lainnya. Kedua, sistem ekonomi dan keuangan modern. Ketiga, isu biotik seperti bayi tabung, donor organ, dan lain sebagainya. Contohnya, hukum transaksi digital yang pertama itu kris atau melakukan e-wallet dengan e-wallet atau e-money, kayak gitu lah. Dua, hukum penggunaan media sosial. Ketiga, aturan mengenai vaksin dan obat-obatan baru. Semua ini membutuhkan ijtihad. Ya, ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Dan kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum baru dengan menghubungkan pada hukum yang sudah ada melalui kesamaan ilat alasan hukum. Contoh, narkoba hukumnya haram kerana ilatnya sama dengan khamar, sama-sama memabukkan dan merusak akal sihat kita. Dua, rokok elektrik dianalogikan dengan rokok biasa dan memiliki hukum yang mirip terkait mudharat. Dan kita akan masuk ke poin ketiga, sumber hukum pelengkap lainnya. Ijma', kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. Istihsan, memilih hukum yang lebih membawa kebaikan dan keadilan. Maslahah mursalah, menetapkan hukum demi kemaslahatan umum, misalnya aturan lalu lintas, aturan pelayanan publik, dan lain-lainnya. Semua sekunder ini tidak boleh bertentangan dengan sumber primer, dikarenakan sumber ini. Pada video ini, fokus kita bukan hanya memahami perbedaan sumber primer dan sekunder, tetapi juga memahami hubungannya. Hubungan keduanya, sumber primer adalah fondasi. Sumber sekunder bertugas melengkapi dan menjelaskannya. Keduanya tidak bertentangan. Sumber sekunder hanya digunakan saat sumber primer tidak menjelaskan secara detail. Contoh keseharian, ketika Al-Quran tidak menjelaskan metode pembayaran digital, para ulama memakai ijtihad dan qiyas untuk mendapatkannya. Ketika muncul permasalahan sosial baru, ulama menggunakan prinsip masyalah. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pendidikan, memilih menuntut ilmu kerana Al-Quran memerintah membaca dan mencari ilmu. Kedua, ekonomi, tidak berhutang pada sistem riba kerana dilarang dalam Islam. Ketiga, etika, mengucapkan salam dan menjaga tutur kata berdasarkan sunnah Nabi. Keempat, teknologi, bijak menggunakan media sosial berdasarkan prinsip tidak menyebarkan hoak dan menjaga kehormatan orang lain. Ajaran Islam tetap relevan meski zamannya berubah-ubah. Itulah pembahasan lengkap mengenai sumber ajaran Islam dari Doni Andrian. Mulai dari sumber primer, sumber sekunder, hubungan keduanya, hingga penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penjelasan ini membuat kita semakin memahami bahawa Islam adalah agama yang lengkap, logis, fleksibel dan mampu membimbing manusia di setiap tempat dan waktu. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Saya Doni Andrian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.